there. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan menerangkan bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kali ini yang dibahas adalah dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Ini merupakan materi IPA bab 2 untuk kelas 7 semester pertama dan merupakan video kedua. Nah, yang namanya klasifikasi itu gampangnya adalah pengelompokan. Tentunya untuk mengelompokkan berjuta-juta makhluk hidup yang beraneka ragam, baik bentuknya, ukurannya, ya, jenis makanannya dan lain sebagainya, itu jumlahnya sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya itu begitu banyak dan begitu bervariasi, sehingga untuk memudahkan dalam mempelajari, dalam menyebutkan nama dan lain sebagainya, itu para ilmuwan bersepakat untuk membuat klasifikasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian klasifikasi itu apa, kemudian tujuan klasifikasi, dasar-dasar klasifikasi, dan klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Nah, ini orangnya ini. Ini yang pertama kali mencoba untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, kalian tentunya juga di sekitar rumah ada ayam, ya, hewannya ya, ayam, kemudian ada kambing, ada sapi, dan lain sebagainya. Nah, gampangnya yang namanya klasifikasi itu ya kelompok. Nah, tentunya untuk membuat kelompok harus punya dasar. Misalnya untuk kambing, sapi, kerbau itu kan makanannya adalah tumbuhan. Maka ketiga hewan tersebut disebut sebagai herbivore. Jadi ada istilah herbivora, karnivora, omnivora. Itu salah satu contoh klasifikasi yang sederhana. Dasarnya dari jenis makanannya. Kalau herbivora berarti pemakan rumput atau tumbuhan, karnivora pemakan daging, ya, atau hewan lain, dan omnivora adalah hewan pemakan apa saja, baik itu tumbuhan maupun daging. Nah, itu contoh daripada klasifikasi, pengertian klasifikasi secara sederhana. Nah, ini adalah satu kelas, ya, namanya arthropoda. Ini bermacam-macam bentuknya, tetapi ada satu ciri khusus, ya, yang dijadikan nama sehingga dikatakan arthropoda. Apa? Nah, salah satunya adalah ini berbuku-buku. Kalau kita lihat ini tubuhnya berbuku-buku. Udang juga ini berbuku-buku, ya. Kemudian ini, nah, ini namanya berbuku-buku. Ini yang namanya crustacea, ya, udang-udangan. Di dalamnya ada arachnida, laba-laba, myriapoda, kaki banyak. Nah, ini kakinya kan banyak semuanya. Kemudian ada insekta atau serangga. Ini salah satu contoh klasifikasi yang telah ditetapkan oleh ilmuwan biologi. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita lihat definisi atau pengertian daripada klasifikasi itu sendiri. Nah, yang namanya klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Ini pengertiannya. Jadi di sini ada pengelompokan atau mengelompokkan, itu namanya klasifikasi. Dasarnya apa? Dari kesamaan ciri, ya. Mungkin sama-sama makannya rumput atau tumbuhan, ya, seperti herbivore, ya. Kemudian perbedaan. Jadi ini yang dijadikan dasar kesamaan ciri dan perbedaannya. Ini definisi dari klasifikasi. Selanjutnya, mengapa perlu dibuat klasifikasi terhadap makhluk hidup yang ada? Nah, ini salah satunya adalah tujuan mengklasifikasi
adalah untuk mempermudah mengenali, kemudian mempermudah membandingkan, serta mempelajari makhluk hidup tersebut. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam menyebut, mengenali, membandingkan, atau mempelajarinya. Harus diklasifikasi. Nah ini adalah Carolus Linnaeus, jadi ilmuwan yang pertama kali membuat klasifikasi sederhana terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Kemudian dasar-dasar pengklasifikasian. Nah ini ada beberapa dasar. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Misalnya tubuhnya sama-sama berbuku-buku bentuknya, kemudian tubuhnya terdiri atas satu sel misalnya, kemudian makanannya pemakan segala misalnya. Nah ini dasar dari persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada ciri bentuk tubuh. Ini ciri morfologi namanya, bentuk tubuh morfologi. Ada yang bentuknya bulat, panjang, ya, persegi dan lain sebagainya. Nah itu morfologinya. Mungkin alat geraknya ya, bisa itu sayap, kaki dan lain sebagainya. Bentuk kaki atau jumlah kaki juga. Ini namanya morfologi. Atau bentuk paruh ya, paruh. Bentuk paruhnya kan kalau kita lihat ayam paruhnya kecil ya. Kemudian kalau kita lihat burung kakak tua ya, paruhnya, cucuknya itu ya, berbeda-beda itu. Itu namanya ciri bentuk tubuh atau morfologi. Dan alat tubuh, alat dalam tubuh, anatomi. Misalnya ya di dalamnya ada apa istilahnya, jantungnya terbagi berapa dan lain sebagainya, atau mungkin alat pencernaannya dan lain sebagainya, itu yang ada di dalam tubuh. Ini namanya anatomi. Nah kemudian dasar pengklasifikasian yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengenal ada hewan ya, atau ikan yang hidup di air tawar, hidup di air laut ya. Nah ini cara hidupnya, kemudian cara mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Ini dasar-dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada. Nah ini dasar-dasar ini ya yang dijadikan patokan. Nah setelah diklasifikasi ya, klasifikasi itu ada tingkatannya ini. Jadi para ilmuwan juga membuat tingkatan. Ada yang namanya domain, daerah mana hidupnya, ini tempat tinggalnya. Kemudian kingdom atau kingdom, kerajaan. Nah ada kerajaan hewan, kerajaan tumbuhan. Itu yang apa istilahnya luas, itu kingdom. Film ya, film. Kemudian klasis atau kelas, ordo bangsa, family suku, genus marga, spesies jenis. Nah ini adalah klasifikasi tingkatan ya, tingkatan klasifikasi dari tertinggi sampai ke terendah. Jadi yang tertinggi adalah domain atau kingdom ya. Kemudian yang terendah adalah spesies, jenisnya. Nah ini jadi tingkat-tingkat ini ada domain, kingdom, film, klasis, ordo, family, genus, spesies. Itu tingkatan klasifikasi makhluk hidup dari tertinggi ke yang paling rendah. Semakin rendah tingkatannya ya, maka apa, semakin banyak yang dijadikan sebagai patokan ya. Kemudian di sini tadi dikatakan bahwa ilmuwan yang pertama membuat klasifikasi adalah Carolus Linnaeus. Nah di sini Carolus Linnaeus menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh yang mencakup bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dalam klasifikasi
Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu dunia hewan atau kingdom dari hewan. Hewan itu animalia. Sedangkan yang kedua dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Jadi ada tumbuhan itu namanya plantae, hewan namanya animalia. Nah ini, jadi hanya dua. Nah kemudian masing-masing kelompok tersebut dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil atau dikatakan atau dibuat tingkatan atau takson. Jadi seperti tadi ya, itu ada filum, ada genus, famili dan sebagainya, itu takson namanya atau tingkatan. Jadi takson merupakan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Nah, di sini tingkatannya menurut Carolus Linnaeus, tumbuhan itu terdiri atas regnum, divisi, klasis, ordo, famili, genus dan spesies. Sedangkan pada hewan ada kingdom, filum, klasis, ordo, famili, genus dan spesies. Ini dari sini tingkatan tertinggi sampai ke terendah. Yang terendah adalah spesies. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, ini tingkatan atau takson ya, dan contohnya kita lihat. Nah, di sini pada tanaman jagung dan tanaman padi kita membandingkan, melihat tabel di sini. Ini tertinggi adalah kingdom. Kemudian berikutnya divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus dan spesies. Jadi dari kingdom. Nah, untuk jagung itu kingdomnya plantae, berarti dunianya dunia tumbuhan. Padi juga plantae, dunianya dunia tumbuhan. Sama-sama ini. Divisinya spermatopita, dua-duanya sama spermatopita, berarti memiliki bunga ya, bunga spermatopita. Kemudian kelas yang kedua, pada kelasnya jagung dan padi sama-sama monokotil ya, berkeping satu ini bijinya. Ordonya untuk jagung Poales, sama-sama ini Poales ya. Kemudian famili juga sama, Poaceae. Genusnya yang beda ini, genusnya tanaman jagung Zea ya, tanaman padi Oryza. Sedangkan spesiesnya Zea mais, untuk jagung padi Oryza sativa. Oke, kita lanjut pada slide berikut. Nah, ini kita lihat, ini untuk dunia tumbuhan ya. Sekarang yang hewan ini kingdomnya animalia, ini untuk hewan ini macan tutul atau harimau. Kingdomnya animalia, filumnya chordata, kemudian kelasnya mamalia, ordonya, nah ini kurang besar, ini ordonya ada famili Vendus, kemudian Panitherus, spesiesnya Panthera. Nah, ini panter. Nah, panter atau macan tutul ini. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di buku ya. Ini kurang begitu jelas ya gambarnya. Tetapi kalian bisa membaca buku sehingga tahu bahwa yang namanya tanaman jagung atau ini namanya Zea mais, kemudian padi namanya Oryza sativa. Kemudian kalau macan tutul Pantherus paradus ya. Panther, pokoknya ini panther itu berarti harimau atau macan tutul. Nah, ini barangkali yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu gunakan masker jika bepergian, serta jauhi kerumunan. Oke, ini saja barangkali yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.